Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Ala ya latifu laka lutfu wa anta latifu minka yasmaluna lutfu latifu innani mutawassilun bilutfika faltub bi wa qad nazala lutfu. Alhamdulillah wa syukurlah kita berjumpa pada siang hari ini dalam kajian sesi pertama kitab The Entire City yang ditulis oleh Dr. Ian Dallas. Terima kasih banyak yang sudah hadir mengikuti kajian ini. Mohon izin Al-Fakir menjelaskan sedikit perihal bagaimana buku The Entire City ini. Buku The Entire City ini adalah kitab yang ditulis terakhir oleh Dr. Ian Dallas. Dr. Ian Dallas ini adalah nama lain dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Ini adalah mursyid tarekah Qadiri Syadzili Darkawiyah. Dia lahir di Skotlandia tahun 1930 dan wafat di kota Cape Town, Afrika Selatan tahun 2021. Beliau seorang bule kulit putih asli turunan Inggris yang kemudian masuk Islam umur 30 dan kemudian berdakwah di Eropa dan memiliki banyak murid di berbagai belahan negara, khususnya di Eropa Barat. Jadi murid-muridnya hari ini tersebar di Granada, Sevilla, Paris, Norwich, Inggris, London, kemudian ada juga di Jerman, kemudian ada juga di Meksiko, ada juga di Maroko, dan juga sebagian di Malaysia, dan juga alhamdulillah sampai juga di Indonesia. Nah, pemikiran beliau, pengajaran beliau ini menyangkut dua hal. Satu yang terkenal adalah tentu soal tarekahnya, mengikuti dari sanad Darkawiyah, Syadziliyah. Kemudian satu sisi beliau melengkapi pengajaran soal the political writing. Nah, jadi the political writing ini sejatinya ada 4 kitab, ada 4 buku yang beliau tulis. Yang pertama itu adalah The Time of Bedouin, yang kedua adalah The Engine of the Broken World, kemudian ada The Interim Isman, yang terakhir adalah The Entire City. Ini adalah kitab terakhir yang ditulis tahun 2015. Setelah beliau menulis The Entire City, selesai naskahnya, beliau tuh meminta supaya buku ini diterbitkan di Indonesia. Awal pertama kali dicetak di Indonesia. Alhamdulillah waskurlah tahun 2015, 2025, 2024 barulah kita bisa wujudkan buku ini hadir di tanah air. Jadi buku ini juga tersedia di Gramedia seluruh Indonesia dan bisa didapatkan di toko online dan lain-lain. Baik, jadi The Entire City ini adalah satu istilah yang digunakan oleh Ian Dallas menggunakan judul dari sebuah lukisan. Lukisan yang ditulis oleh Mark Ernst. Nah, jadi lukisan yang menjadi cover buku ini adalah lukisannya Mark Ernst. Yang alirannya adalah surrealis dalam istilah lukisan. Jadi lukisan ini menggambarkan bagaimana kota ideal. Nah, kota yang sempurna. Jadi The Entire City ini adalah kota yang sempurna. Persoalan membangun sebuah kota yang sempurna ini kerap menjadi masalah dalam setiap peradaban. Bagaimana membangun kota ideal? Di zaman modern ini banyak sekali literasi yang mengutarakan tentang the ideal state. Nah, bagaimana membangun negara ideal? Al-Farabi memiliki kitab yang menjelaskan tentang the ideal state, kota yang ideal, membangun negara ideal. Imam Al-Ghazali kalau tak silap juga punya kitab yang membantah Al-Farabi. Al-Fakir agak lupa nama kitabnya. Nah, kemudian muncul para filosof-filosof di barat. Machiavelli, Il Principe, kitab beliau adalah menuliskan bagaimana kerajaan yang ideal. Nah, kerajaan yang ideal adalah seorang raja yang bisa merebut dan mempertahankan kekuasaan. Itulah kerajaan yang ideal.
Maka literasi dari Machiavelli inilah yang sampai hari ini masih kita pergunakan. Mengapa bisa demikian? Kata state. Kata state ini di awal mula dimunculkan oleh kitabnya Machiavelli dalam Il Principe. Jadi dalam bab pertama, alinea pertama Il Principe, Machiavelli menuliskan kata lo Stato dalam bahasa Italia. Ini maksudnya adalah dia ambil dari kata Latin statum, artinya stabil. Machiavelli menggambarkan bagaimana menjadikan sebuah kota yang stabil. Maka dia menulis kata lo Stato. Nah, lo Stato ini kalau bahasa Inggrisnya kita gunakan kata state. Betul. Dalam bahasa Prancis, l'État. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi negara. Nah, sebenarnya ini padanannya kurang tepat. Gitu. Kalau kata negara, kosakatanya adalah kita hanya punya 2 kosakata asal mula kata negara. Ada nagara yang berasal dari kitabnya Empu Prapanca, dan ada kata nagari di Minangkabau. Gitu loh. Nagari di Minangkabau itu maknanya adalah satu pola struktural tradisi yang dia bukan sama dengan modern state. Gitu loh. Tapi kita terjemahkan kata state itu menjadi negara. Baik, sebelum sampai ke sana maka kita akan masuk pada buku ini, The Entire City. Nah, ada sebuah lukisan yang ditampilkan oleh Ian Dallas di awal buku. Tentang lukisan yang ditulis oleh Mark Ernst yang judulnya adalah Oedipe. Jadi lukisan ini. Lukisan ini menunjukkan 3 hal. Inward, outward, dan the hidden. Jadi kata Ian Dallas, kehidupan ini tidak pernah lepas dari 3 hal. Dari soal inward, ini adalah zohir. Outward ini adalah batin. Dan inward batin. Outward adalah zohir. Inward ini adalah batin. Dan kemudian the hidden, yang tersembunyi. Jadi Ian Dallas mengatakan penulisan tafsir atas ketiganya dimaksudkan untuk mengemukakan bahwa kehidupan berjalan dalam 3 tingkatan secara bersamaan. Tingkatan outward, zohir, inward batin, dan yang tersembunyi, the hidden. Beliau dalam buku ini mensarah 3 naskah karya tulis yang sangat berpengaruh. Dan ini dalam 3 naskah ini perbedaan zaman. Kemudian naskah yang pertama, dia mensarah Vindice contra Tyrannos. Ini adalah naskah yang ditulis awalnya oleh Duplessis Morny. Duplessis Morny ini adalah penasihat kerajaan Prancis abad ke-16. Nah, mengapa ini penting? Abad 16 ini adalah masa awal pergulatan Renaissance di Eropa. Di Duplessis Morny menuliskan Vindice contra Tyrannos, perlawanan terhadap tirani kekuasaan. Kemudian beliau mensarah juga drama yang ditulis oleh Christopher Marlowe berjudul Massacre at Paris, pembantaian di Paris. Pembantaian di Paris itu adalah pembantaian tahun 1572. Di kota Paris, siapa yang dibantai? Yang dibantai ini adalah para Huguenots. Siapa Huguenots? Huguenots ini adalah para pengikut Martin Luther dan John Calvin. Kaum Protestan. Baru yang ketiga, beliau mensarah karya dramanya sendiri yang berjudul Oedipus and Dionysius. Drama Oedipus and Dionysius ini sangat terkenal sejak era Romawi kuno, Yunani kuno, tapi beberapa versi muncul. Dallas kemudian memberikan satu versi yang dia tulis itu adalah bagaimana pertarungan antara akidah. Nah, jadi kita akan masuk pada sesi yang pertama tentang Vindice contra Tyrannos, karya Duplessis Morny yang disarah oleh Harold Laski. Jadi Duplessis Morny abad ke-16, Harold Laski abad ke-20. Laski ini adalah lawyer di Inggris abad 20 dan juga ahli tata negara. Jadi Laski mengatakan kita perlu mereevaluasi terhadap modern state. Karena modern state berubah menjadi sebuah ketiranian baru di zaman sekarang.
Nah, tapi Laski kemudian menggunakan naskah Vindike contra Tyrannos, perlawanan terhadap tirani kekuasaan yang muncul pada abad pertengahan di Eropa. Mengapa ini penting buat kita? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus sadari kondisi yang berlangsung di negeri kita ini pengajaran yang datang dari Eropa Barat. Jadi apa yang kita terapkan sekarang ini bukan yang datang dari Jazirah, bukan yang datang dari Mesir, tapi ini sumbernya adalah Eropa Barat. Mengapa bisa? Bagaimana cara melihatnya? Kita lihat apa yang namanya demokrasi. Demokrasi bukan dari kitabnya Empu Tantular atau Empu Prapanca. Ini muncul dari era Romawi. Romawi mengambil dari Yunani kuno. Bagaimana kosakata republik? Ini tidak muncul dari Kasanah Aceh Darussalam ataupun dari Kasanah Mataram atau bahkan Sriwijaya sekalipun. Tapi ini muncul semuanya datang dari Barat. Nah, yang membawa ini adalah pengajaran-pengajaran dari Barat. Nah, Barat yang mana? Barat pada era abad pertengahan. Jadi maka kita harus masuk ke sana untuk melihat apakah yang terjadi, diagnosa yang muncul di Barat itu, sehingga kemudian orang-orang Barat, pengajaran Barat ini sampai kepada kita. Maka kita bisa melakukan penilaian. Dan yang kedua, bagaimana sikap seorang Muslim menghadapi hal ini. Nah, ini yang menjadi poin dari kita harus masuk dan melihat ke sana. Karena pengajaran-pengajaran René Descartes, Machiavelli, Immanuel Kant, kemudian Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, ini lebih dipahami oleh orang-orang di Nusantara ketimbang pengajarannya Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Syadzili, Bahauddin Al-Naqsyabandi, dan lain-lainnya. Mengapa ini bisa terjadi? Artinya ini ada satu gap, ketimpangan dalam perihal input yang kita terima. Jadi yang masuk dalam kurikulum sekolah kita hari ini, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, ini adalah pengajaran-pengajaran materialisme yang muncul dari para kaum sekuleris di Barat. Nah, maka dari itu kita harus masuk ke jantungnya Barat untuk kita bisa mendiagnosa apakah benar pengajaran yang itu bisa kita terima atau kita tolak. Nah, nanti setelah kita mengikuti 6 sesi kajian buku The Intercity ini, insya Allah kita akan bisa memahami dan bisa mendiagnosis secara matang sumber dinamika dan dialektika yang berlangsung ketika munculnya manhaj politik. Nah, yang hari ini selalu dipergunakan secara tunggal. Jadi sekarang sistem di dunia hari ini adalah sama. Kota di dunia hari ini adalah tidak ada perbedaan. Dubai dengan New York tidak ada perbedaan. Dubai dengan Washington tidak ada perbedaan. Semua gedungnya sama. Semua antara London dengan Jakarta ini tidak ada perbedaan dari segi struktural gedung. Nah, kalau dulu pada abad pertengahan kita datang ke Minangkabau dengan datang ke Jawa, tentu itu nampak dari gedungnya saja sudah berbeda. Nampak dari struktural perbedaan gedung. Itulah yang disebut dengan tradisi. Nah, di zaman modern hari ini semua seragam. Bentuk gedung, bentuk bangunan, dan lain-lain itu sama. Maka semua kota itu berada dalam satu keseragaman yang sama. Nah, tentu kita melihatnya ini ada tentu persoalan. Persoalan pada zaman modern. Sehingga kita bisa melihat semua sistem ini berada pada satu sistem. Ada yang mengistilahkan ini sistem Dajjal. Tapi kita tidak menggunakan istilah itu. Gitu. Maka kita harus lihat dari mana hulunya, mengapa sistem hari ini berada pada satu sistem semata. Nah, maka kita akan lihat pangkal sebabnya ini bermula. Jadi tentu ini sanadnya adalah sumbernya adalah sekulerisme. Sekulerisme ini adalah yang diimpor dari Barat, yang kemudian ini merambah ke seluruh negeri-negeri Muslim. Jadi Duplessis Mornay ini menuliskan suatu kitab, dan ini di tahun 1600-an, berjudul Vindike contra Tyrannos, perlawanan terhadap tirani kekuasaan. Jadi Laski tadi sudah mengatakan bahwa era modern state ini adalah satu bentuk ketiranian baru. Karena sistemnya sama.
tidak ada namanya kedaulatan. Zaman hari ini tidak ada yang namanya kedaulatan sebagaimana teori Jan Bodin. Jan Bodin mengatakan bahwa sebuah negara itu harus berdaulat. Harus bisa mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Itulah falsafah awal mengapa munculnya negara era modern. Tapi di zaman hari ini satu pun tidak ada negara yang berdaulat penuh. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya adalah tidak ada satupun hari ini kepala negara bisa mengatur uangnya. Gitu loh. Tidak ada satupun hari ini kepala negara bisa mengatur uang yang berlaku di negaranya. Donald Trump itu tidak bisa mengatur berapa nilai kurs US dollar. Perdana Menteri Malaysia tidak bisa mengatur berapa nilai kurs ringgit. Semua negara hari ini tidak ada yang mampu mengatur nilai kurs uangnya. Jadi siapa yang menentukan uang? Nah, yang menentukan ini adalah entitas di luar dari state itu sendiri. Sekarang siapa dia? Mengapa mereka bisa mengatur uang semua negara? Sehebat-hebatnya Presiden Soeharto, 30 tahun berkuasa. Hanya dalam hitungan beberapa minggu, dia bisa terjungkal. Yang menjungkalkan Soeharto itu bukanlah demo mahasiswa. Yang menjungkalkan Soeharto adalah kurs uang. Nah, jadi permainan kurs uang ini adalah seperti tentara tanpa bentuk. Ketika kurs uang dimainkan, maka dengan mudah seorang presiden dijatuhkan dalam sebuah negara. Nah, inilah tatanan dunia modern yang harus kita lihat. Maka kita harus masuk kepada hulunya untuk bisa tahu mengapa seluruh dunia hari ini menerima pola yang seperti ini, sistem seperti ini. Kalau dalam kajian Islam, maka ini bisa masuk dalam wilayah riba, financial system dengan hubungan dengan modern state. Nah, kalau dalam teori ketatanegaraan, maka ini bisa dilihat kita nanti akan masuk pada teori Polybios. Jadi Polybios cycle. Polybios ini adalah sejarawan Romawi yang memiliki teori siklus Polybios. Kalau yang belajar ilmu hukum dan ilmu negara, maka sangat akrab dengan teori Polybios. Polybios mengatakan sebuah peradaban dimulai dari monarki, kemudian berubah menjadi tirani. Kemudian dari tirani berubah menjadi aristokrasi. Dari aristokrasi berubah menjadi oligarki. Nah, kata oligarki hari ini menjadi sangat tren. Dari oligarki berubah lagi menjadi demokrasi. Demokrasi berubah lagi menjadi oklokrasi. Oklokrasi berubah lagi menjadi monarki. Nah, itu siklus peradaban yang ini dikutip juga oleh Cicero. Gitu loh. Jadi yang mana yang dimaksud republik? Nah, ini satu kata kunci. Indonesia adalah negara republik. Bagaimana bentuk negara republik? Jadi kalau mengutip siklus Polybios tadi, jadi ada 3 sistem yang dia buruk dan ada sistem yang baik. Sistem yang baik adalah monarki itu baik. Pada abad pertengahan muncullah fitnah terhadap bentuk monarki karena monarki itu dianggap tirani. Jadi yang monarki yang dianggap ideal adalah monarki absolut. Monarki absolut di sini bukanlah the king can do no wrong sebagaimana yang dulu dihembuskan oleh Voltaire. Voltaire menuduh monarki-monarki di Eropa Barat di zaman itu sifatnya adalah the king can do no wrong. Raja tidak bisa salah. Karena di zaman abad pertengahan ketika era Duplessis Morny ini, raja-raja di Eropa itu sudah berlaku tiran. Mereka sudah bertindak semau gue. Mengambil pajak, menghukum orang itu tanpa ada kejelasan hukum dan lain-lain. Inilah yang berlangsung pada abad pertengahan. Nah, pada era itu raja-raja di Eropa Barat itu bergabung pada namanya Imperium Romanum Sacrum, IRS. Jadi Imperium Romanum Sacrum ini di bawah kendali Gereja Roma. Jadi yang membaiat seorang raja pada abad pertengahan itu adalah Gereja Roma. Kekuasaan Gereja Roma itu sangat besar. Karena mereka dulu hidup dalam pola keagamaan. Tapi sudah dalam bentuk penyimpangan. Nah, ini yang diutarakan oleh Duplessis Morny. Jadi raja-raja ditasbihkan atau diangkat dibaiat oleh Roma.
Raja Inggris, Raja Prancis, Raja Spanyol, Raja Swedia, Raja Belanda, itu semua di bawah kendali Roma. Nah, itulah pola kenegaraan di zaman itu. Nah, tapi karena muncul ketiranian, raja-raja sudah sangat tirani, maka muncullah perlawanan. Perlawanan itu datang dari 3 kelompok. Kelompok pertama ini adalah para filosof. Yang menentang langsung gereja Roma. Siapa ini? Kita tahu. Galileo Galilei, Kopernikus, Bruno, dan lain-lain. Mereka pertama kali mengeluarkan teori-teori yang menentang apa yang ditetapkan oleh gereja Roma. Nah, ini menggoyang kepercayaan publik Eropa Barat ketika itu terhadap gereja Roma. Karena teori Galileo mengatakan bumi ini bulat. Roma mengatakan bumi ini datar. Gitu loh. Maka kemudian muncullah perdebatan. Dari mana Galileo mengambil teorinya? Dia mengambilnya dari para kaum Mu'tazilah dalam Islam. Nah, jadi Galileo itu sekitar tahun 1300-an, 1200-an. Mu'tazilah dalam Islam itu mencuat antara tahun 900-an Masehi sampai 1200-an, 1300-an, itu para filosof-filosof Islam itu sangat luar biasa. Dari segi sains sangat dominan sekali. Nah, perdebatan Imam Ghazali dengan Ibnu Rus itu menjadi bahasan di kalangan kaum Eropa Barat ketika itu. Jadi kondisinya seperti zaman kita hari ini. Zaman hari ini kita mempelajari kitabnya Hans Kelsen, kitabnya von Savigny, kitabnya Immanuel Kant. Zaman dulu mereka mempelajari kitabnya Imam Ghazali, Ibnu Rus, dan lain-lain. Tapi yang banyak berkembang dominan adalah kitabnya kaum Mu'tazilah. Mengapa Mu'tazilah? Karena ini diperlukan untuk melawan dogma gereja Roma. Gitu loh. Jadi gereja Roma itu sudah sangat dominan dalam mendoktrin. Sifatnya dogma, bahwa apa yang mereka keluarkan ini tidak boleh dibantah. Jadi semacam Jabariyah. Orang-orang Eropa betul-betul berada dalam kejumutan akut. Maka muncullah the king can do no wrong. Raja adalah wakil Tuhan. Jadi ada gium yang berkembang ketika itu adalah Vox Dei. Suara raja, suara Tuhan. Jadi belum lagi Vox Populi, Vox Dei. Itu nanti. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah para teolog. Inilah muncul Martin Luther dan John Calvin. Ini yang sangat berpengaruh. Kelompok para filosof ini tidak begitu mengguncang dapurnya Roma dalam segi akidah. Tapi munculnya Martin Luther dan John Calvin ini langsung merobek-robek akidah gereja Roma. Karena banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam praktek ibadah yang diterapkan oleh gereja Roma, ini dipersalahkan oleh Martin Luther. Jadi Martin Luther ini kemudian banyak pengikut. Banyak pengikut sampai merambah daratan Eropa. Jadi sampai kemudian pengikut-pengikutnya ini membesar, oleh Roma itu dianggap berbahaya. Maka kemudian muncullah satu fatwa yang disebut dengan Edict of Worms tahun 1530-an yang mengatakan bahwa pengikut Lutheran itu dianggap sebagai bid'ah, dan bid'ah halal darahnya untuk dibunuh. Jadi Eropa ketika itu dalam posisi Eropa Springs. Sementara dalam dunia kita hari ini, zaman kita berada dalam posisi Arab Springs, kan gitu. Nah, di zaman hari itu kita bisa lihat peradaban ada di mana? Peradaban adalah pada negeri-negeri Muslim. 1400-an, 1500-an Daulah Utsmaniyah sangat luar biasa. Zaman Eropa mereka masih sibuk bergelut dengan situasi perdebatan dialektika yang hal-hal yang kecil, gitu. Nah, baik. Jadi Martin Luther dan pengikutnya, ajarannya ini dianggap sesat oleh gereja Roma. Maka kemudian ini dihalalkan darahnya untuk dibunuh. Maka kerajaan Prancis tahun 1572 mereka mengambil inisiatif untuk membantai para Protestan. Jadi mengapa disebut dengan Protestan? Setelah muncul Edict of Worms tadi, maka para pengikut Lutheran ini mengirimkan surat protes. Surat protes pada Roma bahwa mengatakan kami bukan pelaku bid'ah.
Gitu. Kami bukan pelaku bid'ah, kami benar, dalil kami ada. Nah, sama seperti perdebatan dalam Islam. Nah, maka muncul surat protes, maka disebut dengan namanya Protestan. Nah, perbedaannya ini adalah persoalan dalam tanda kutip, persoalan akidah. Katolik dengan Protestan ini perbedaannya sangat besar. Nah, jadi dalam dunia Nasrani ini banyak sekali perbedaan manhaj. Antara Roma dengan Konstantinopel ini dua bab yang berbeda lagi. Nah, ini dalam Eropa Barat, munculnya Protestan adalah munculnya Martin Luther dan John Calvin. Nah, karena pengikut Luther sudah dicap bid'ah, maka para pengikut gereja Roma, terutama raja-raja, kemudian mengeksekusi fatwa tersebut. Tahun 1572, kerajaan Prancis mengambil inisiatif. Ketika itu, kerajaan Prancis adalah kerajaan yang terbesar di Eropa, selain kerajaan Spanyol. 1572, ada satu peristiwa yang dia ini semacam ibadah ritual yang besar. Namanya peringatan pembantaian Santo Bartolomeus. Ini oleh orang Nasrani, ini dirayakan setiap tahun. Santo Bartolomeus ini adalah sahabat Isa alaihissalam. Ketika dia berdakwah, dia dibantai oleh orang Romawi. Jadi orang Nasrani memperingati hari pembantaian itu setiap tahun. Maka tahun 1572, kerajaan Prancis, Raja Charles IX ini mengundang seluruh pengikut Lutheran, Huguenot, itu ke istana kerajaan Prancis. Dilakukanlah perayaan, diberi makan. Tapi makanan itu kemudian diracun. Nah, maka ribuan para pengikut Protestan itu mati di dalam istana kerajaan Prancis. Itulah yang dikenal namanya dengan Massacre at Paris. Gitu. Jadi berlangsungnya abad pertengahan di Eropa itu adalah pertarungan darah. Pertarungan darah antara pengikut Protestan dengan pengikut Katolik. Nah, itu lokasinya ada di Prancis. Tahun 1572, para Protestan yang dibantai. Kita lompat dulu sedikit untuk bisa melihat apa yang berlangsung kemudian. Tahun 1789, Revolusi Prancis berlangsung di Paris. Titik awal modern state itu adalah Revolusi Prancis. Nah, jadi yang mengawali munculnya modern state, kita harus melihat pada Revolusi Prancis. Apa yang terjadi pada Revolusi Prancis? Tadi Massacre at Paris 1572, orang Protestan yang dibantai. Dalam Revolusi Prancis, ini kebalikannya. Robespierre menggerakkan massa untuk melakukan revolusi. Mereka yang kejar adalah Raja Louis ke-16. Raja Prancis tentu ikut pada gereja Roma. Revolusi Prancis adalah perlawanan terhadap raja dan gereja. Nah, jadi yang namanya Revolusi Prancis ini adalah perang akidah, perang saudara sesama orang Prancis. Yang membedakan itu adalah persoalan akidahnya. Apakah mengikut gereja Roma dengan Jabariyahnya atau mengikut paham modernisme dengan Qadariyahnya. Jadi perang antara Jabariyah dan Qadariyah inilah yang berlangsung di Eropa pada zaman itu. Nah, Revolusi Prancis, orang-orang Katolik yang dibantai. Raja Louis digantung di depan penjara Bastille, kemudian Prancis mendeklarasikan diri tidak lagi tunduk pada gereja Roma. Nah, itulah kejadian Revolusi Prancis. Setelah Prancis tidak tunduk pada gereja Roma, kemudian bagaimana kita menjalankan hukum? Bagaimana kita mengambil pemilihan siapa yang menjadi raja? Karena dulu raja adalah turun-temurun yang ditasbihkan oleh gereja Roma. Nah, maka kemudian dalam Revolusi Prancis dikenallah namanya kontrak sosial. Ajaran dari Jean-Jacques Rousseau. Rousseau mengatakan, berlaku sistem kontrak sosial. Ini pondasi awal dari munculnya konstitusi. Jadi konstitusinya adalah teori kontrak sosial. Karena tidak lagi tunduk pada sistem agama. Tidak ada yang perlu membaiat kita. Yang membaiat kita adalah hasil dari election, pemilihan umum.
Maka teori Rousseau ini diaplikasikan setelah Revolusi Prancis. Nah, kemudian ada gium yang berkembang pada Revolusi Prancis adalah liberty, equality, fraternity. Nah, yang anak sekarang ini sangat mengagumi. Kita teriak liberty, equality, fraternity. Apa ini maksud dengan liberty, kemerdekaan? Liberty. Pertanyaannya secara logika, Prancis mengapa menuntut merdeka? Merdeka dari apa? Siapa yang menjajah Prancis? Kerajaan Prancis. Mereka tidak dijajah oleh orang Jawa, tidak dijajah oleh orang Mongol. Jadi yang dimaksud dengan liberty ketika itu adalah paham free will. Jadi paham free will. Bukan liberty dalam makna mereka keluar dari penjajahan. Jadi mereka menganggap agama adalah belenggu. Jadi mereka menganut ajas kehendak bebas, free will. Free will ini adalah pondasi ajaran dari filsafat. Jadi manusia punya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini tentu adalah ajaran dari Qadariyah. Gitu. Itu makna liberty. Kemudian equality, keadilan. Kita menuntut keadilan. Robespierre meneriakkan keadilan. Apa yang dimaksud keadilan? Siapa yang berlaku tidak adil pada mereka? Ternyata ini adalah hukum. Hukum apa yang kemudian kita terapkan? Sebelumnya, di bawah Imperium Romanum Socium, hukumnya adalah hukum mengikut pada aturan gereja. Menurut gereja, sumbernya adalah wahyu. Tapi menurut Lutheran, itu sumbernya bukan wahyu, melainkan akal-akalan para ulama ya gereja Roma. Gitu loh. Maka kemudian itu dibasmi oleh Robespierre setelah dalam Revolusi Prancis. Mereka mengatakan, kami sekarang menggunakan hukum rasio, hukum yang sumbernya dari akal manusia. Kemudian fraternity, persaudaraan. Apa ini maksud dengan persaudaraan? Jadi liberty, equality, fraternity. Persaudaraan sesama penganut free will. Jadi Revolusi Prancis itu perang saudara antara bule yang hidungnya panjang dengan hidungnya panjang. Bukan perang antara beda ras, bukan. Yang membedakan itu hanya garis akidah. Mereka saling bunuh di situ. Jadi garis akidah ini sejak dulu adalah persoalan peradaban. Ikut Jabariyah atau ikut Qadariyah. Kalau dalam Islam, kita mengenal 3 dalam persoalan akidah. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam bab lain mungkin nanti bisa kita jelaskan mana jalan keluarnya. Mana perbedaannya. Baik. Jadi itulah Revolusi Prancis. Di mana kaum Protestan itu membantai kaum Katolik. Jadi setelah Revolusi Prancis tidak ada lagi kekuasaan berlandaskan pada gereja Roma. Yang menarik adalah kita mundur sedikit. Revolusi Prancis, mereka tidak lagi menginduk pada gereja. Kemudian Robespierre dalam jangka 2 tahun dikudeta oleh Napoleon Bonaparte. Yang dia menjadi kaisar. Napoleon diduduk menjadi kaisar. Pertanyaan pertama oleh Napoleon, bagaimana saya menjalankan kerajaan? Saya tidak punya uang. Maka berkumpullah para bourgeois Prancis. Jadi pada abad pertengahan ada 3 kelas di Eropa. Kelas pertama ini adalah bangsawan dan agamawan. Ini kelas elit. Kalau sudah bangsawan, raja-raja, maka ini tidak bisa diganggu. Kemudian adalah agamawan. Para uskup, para kardinal, ini sudah sangat banggu. Kalau kita nonton film Three Musketeers, bagaimana seorang kardinal itu berkuasa penuh dalam sebuah kerajaan di Prancis. Itulah menunjukkan nuansa di zaman itu. Kelas kedua setelah kelas pertama adalah bangsawan dan negarawan. Kelas 2 adalah para bourgeois. Kelas ketiga adalah rakyat, proletar. Setelah Revolusi Prancis, kata Ian Dallas, maka kelas ini berbeda, berubah. Kelas pertama hilang. Bangsawan dan agamawan ini dieliminasi, dikudeta. Yang mengkudeta adalah para bourgeois. Bourgeois ini adalah orang-orang kaya. Tuan tanah, orang kaya, Yahudi-Yahudi.
Dari segi klan Yahudi. Mereka naik ke atas menjadi kelas elit. Kelas kedua ini kosong. Kemudian yang ada hanya kelas ketiga, rakyat. Jadi rakyat tetap jadi rakyat. Proletar tetap jadi proletar kalau dalam bahasa Marx. Gitu loh. Maka kita lihat pada hari ini, zaman kita ini sama. Kelas elit hari ini siapa? Para borjuis. Nah, kalau dalam bahasa Nusantara, para naga lebih hebat dibanding para ulama. Orang hari ini lebih mau ikut 9 naga daripada 9 wali. Gitu loh. Artinya kelas pertama itu adalah kelas borjuis. Kelas kedua ini tidak ada kelas kedua. Kalau zaman abad pertengahan masih ada kelas 2. Jadi antara majikan dengan buruh. Hanya ada 2 kelas zaman hari ini. Gitu loh. Nah, kelas borjuis ini kemudian mengambil alih. Napoleon menjadi kaisar, dia didapuk oleh para borjuis. Udahlah, engkau duduk sebagai kaisar menjadi pemimpin Prancis. Napoleon bertanya, bagaimana saya menjalankan kerajaan? Saya tidak punya uang. Maka berkumpullah 75 orang borjuis Prancis. Mereka melakukan konsorsium, mengumpulkan emas mereka, dan kemudian diberikan kepada Napoleon sebesar 75 juta franc dalam bentuk emas. Apakah ini bentuknya hibah? Bukan. Ini bentuknya adalah utang. Jadi Napoleon menandatangani kontrak perjanjian utang dengan para borjuis tadi. Dia diberikan modal untuk menjalankan negaranya sebesar 75 juta franc dalam bentuk utang nasional. Bagaimana dia cara bayarnya? Napoleon harus mengambil pajak dari rakyat. Maka ini dikenal namanya utang nasional. Ceritanya belum selesai. Para borjuis tadi, setelah dia memberikan uang modal utang berbunga kepada Napoleon, mereka meminta satu hak lagi. Bahwa kami yang mengatur keuangan Prancis. Kau menjadi raja, kami yang mengatur uang negara Prancis. Bagaimana formatnya? Maka dibentuklah yang namanya Bank de France. Bank Sentral Prancis. Jadi disitulah formula untuk melihat mengapa kurs uang itu tidak bisa diatur oleh seorang head of state. Jadi Napoleon menjadi kaisar, tapi dia tidak bisa mengatur perekonomian negaranya. Siapa yang mengatur? Para borjuis tadi. Dan ini adalah para klan Yahudi. Jadi Yahudi inilah yang kemudian mengendalikan kerajaan Prancis. Gitu. Nah, prototipe inilah yang kemudian diekspor ke beberapa negara setelah Revolusi Prancis. Kemudian Prancis mencaplok Belanda, di situ Yahudinya sudah berkuasa, sampai kemudian mencaplok seluruh negara-negara Eropa, maka puncaknya adalah Eropa Barat semuanya berada dalam kekuasaan para borjuis. Dalam bahasa kita disebut dengan para bankir. Nah, jadi para bankirlah yang berkuasa. Maka kita bisa melihat pada zaman sekarang tidak ada satupun kepala negara ini berdaulat penuh. Kalau dulu problemnya pada abad pertengahan, tidak ada satupun raja berdaulat. Semua di bawah kontrol dari gereja Roma. Zaman hari ini, tidak ada satupun head of state atau state ini berdaulat penuh. Semua di bawah kontrol dari para bankir. Jadi para bankirlah yang mengontrol negara-negara. Nah, kita akan lompat sekarang. Mengapa kondisi ini bisa berlangsung? Gitu. Mengapa sekarang semua negara di bawah kendali para bankir? Dari segi klan mereka adalah Yahudi. Dari segi agama mereka adalah Yahudi. Maka kita bisa melihat mengapa Bill Gates datang yang dia bukan seorang perdana menteri, bukan seorang presiden, bukan seorang keturunan bangsawan, tapi dia datang ke sebuah negara, karpet merah langsung disambut. Karena para borjuis sejak dulu ini mempengaruhi hegemoni state. Nah, ini adalah formula dari modern state. Yang oleh Harold Laski dalam buku ini disebut kita harus merevaluasi bagaimana bentuk modern state. Karena modern state dalam pola sekarang ini bukan lagi disebut dengan namanya
demokrasi. Kata Ian Dallas, zaman hari ini tidak layak disebut dengan kata demokrasi. Dengan pola demokrasi. Demokrasi itu hanya slogan. Beliau menyebutnya ini lebih tepat disebut dengan oklokrasi. Jadi bukan oligarki. Oligarki itu sudah lewat. Gitu loh. Jadi kalau orang menggunakan kosakata oligarki itu sebenarnya kurang pas. Kalau merujuk pada teori siklus Polybios. Yang lebih tepat adalah oklokrasi. Bahwa sebuah sistem pemerintahan itu dikendalikan oleh kaum perusak. Nah, itu disebut dengan oklokrasi. Kalau demokrasi ini adalah bentuk ideal. Ada kaisar, ada senat, ada tribunal rakyat. Ini ideal. Sebagaimana diterapkan pada zaman Romawi. Gitu loh, itu disebut dengan demokrasi. Jadi eranya Julius Caesar, kalau kita melihat nanti buku ini, kita akan bisa tahu. Era Julius Caesar itu adalah ketika Romawi ideal menerapkan demokrasi. Jadi Cicero adalah seorang senator, elit yang dia menyambungkan apa yang menjadi problematika dari kaum tribunal, kaum rakyat. Julius Caesar itu selalu disidang oleh para senat. Jadi senatorlah yang mengambil peranan terbesar. Pencetakan uang di zaman Romawi itu dilakukan oleh senat. Jadi senatlah yang mencetak uang. Gitu. Senatlah yang menentukan berapa uang harus kita cetak. Tentu uangnya adalah uang emas dan perak. Jadi itulah demokrasi. Betul-betul pola yang menunjukkan kedaulatan penuh. Bagaimana pola sovereignty sebagaimana dimaksud oleh Jan Bodin. Nah, di zaman hari ini kondisinya berbeda. Apakah kita masih bisa layak ini disebut dengan demokrasi? Karena panutan demokrasi hanya ada pada zaman Romawi. Kalau kita merujuk demokrasi pada zaman Majapahit, ini tidak ada. Dalam kitabnya Mpu Prapanca ini nggak ada. Demokrasi hanya kita bisa melihatnya pada era Romawi kuno. Kemudian inilah yang diambil oleh Amerika Serikat. Mereka mentasbihkan dirinya mereka sebagai penerus dari Imperium Romawi. Padahal itu bukan. Maka kita harus merujuk ke sana dalam tataran menilai apakah ini demokrasi atau bukan. Jadi sekarang senat tidak bisa mengendalikan uang. Kalau dulu demokrasi, pencetakan uang itu ada pada senat. Otoritasnya. Nah, revolusi Prancis tadi kemudian munculnya kerajaan Prancis, kita bisa melihat bahwa pencetakan uang itu pada satu entitas yang di luar dari namanya trias politika. Jadi uang tidak dicetak oleh eksekutif. Uang tidak dicetak dan dikontrol oleh legislatif. Apalagi bisa diawasi oleh judikatif. Uang hari ini dicetak oleh satu entitas lain yang berada di luar dari teorinya Montesquieu yang disebut dengan bank sentral. Jadi Montesquieu pun nggak akan menyangka bahwa di zaman modern ada bank sentral. Dalam teori dia tidak bisa menyangka itu. Dalam penerapannya ini muncul pasca revolusi Prancis. Maka kita bisa melihat setiap state era modern pasti memiliki namanya bank sentral. Bank sentral inilah yang punya otoritas untuk mencetak uang. Nah, kalau kita parameterkan dengan pola Romawi tadi, maka ini tidak cocok disebut dengan demokrasi. Maka kita diagnosis siapa bank sentral. Revolusi Prancis tadi sudah menunjukkan bahwa bank sentral ini diisi satu orang-orang Yahudi. Mereka sejak dulu berbisnis uang. Yang kedua, mereka adalah para borjuis yang mengontrol head of state. Nah, kekuasaan inilah yang berkuasa penuh untuk mengendalikan uang sebuah negara. Pasca Perang Dunia Kedua, kita lompat lagi, disinilah otoritas bank sentral berlaku mutlak. Jadi bank sentral ini dia bukan menginduk kepada satu negara. Mereka punya konsorsium sendiri yang kita sudah mengenal namanya. Ada World Bank, IMF, dan lain-lain. Dan mereka punya otoritas besar terhadap mengatur negara. Kalau dari segi teori ketatanegaraan, maka ini tidak masuk. Kalau kita belajar hukum tata negara yang berasal dari abad pertengahan,
teorinya Montesquieu, teorinya Jan Budin, teorinya Machiavelli, sampai teorinya Rousseau, maka keberadaan bank sentral ini tidak pernah ada dalam teori tata negara. Jadi teori tata negara yang dipelajari di kampus itu sudah usang. Tidak bisa melakukan evaluasi terhadap aplikasi penerapan ketatanegaraan di zaman hari ini. Maka kita harus bisa melihat dari kitab ini kita akan bisa mendapatkan jawabannya. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, pihak sekutu menang. Ini disebut dengan Pan-Americana. Jadi kita hari ini berada dalam situasi Pan-Americana. Amerika Inggris lah yang mengontrol dunia. Jadi bukan Saudi yang mengontrol dunia. Pada abad pertengahan tadi, ketika zaman perdebatan dialektika antara Protestan dan Katolik tadi, di situ adalah era Pan-Utsmania. Jadi Utsmania itu sangat berkuasa penuh. Tentara Utsmani kalau datang ke Inggris atau ke Prancis, mereka sangat ditakuti. Sama dengan situasi ketika hari ini tentara Amerika masuk ke wilayah negeri Muslim. Pasti semuanya takut. Jadi ada kejadian tahun 1580 kalau tak salah, perang terjadi antara Charles IX melawan kerajaan Spanyol. Kerajaan Prancis. Jadi Raja Prancis, Francois, ini tahun 1400-an. Francois ini ditangkap oleh koalisi tentara gabungan raja-raja Eropa tadi, Imperium Romanum Sacrum. Ibunya Raja Francois ini mengirim surat kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Berarti ini tahun 1500-an. Meminta bantuan pada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Suratnya itu masih ada dalam Museum Louvre di Inggris. Masih bisa dibaca. Di Prancis, sorry. Dalam surat itu, Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengirimkan utusan kepada Raja Charles yang menangkap Francois. Segera bebaskan itu, dan karena dia dalam di bawah perlindungan kami. Nah, begitulah artinya posisi kekuatan Daulah Utsmaniyah di zaman itu. Ketika Islam ditegakkan dengan baik dan benar. Nah, kalau kita mendiagnosis lebih dalam lagi, mengapa Daulah Utsmaniyah bisa sehebat demikian? Maka Daulah Utsmaniyah itu adalah isinya para sufi. Jadi itulah era ketika sufi menciptakan the ideal state. Negara ideal, membangun Daulah Utsmaniyah. Jadi Utsmaniyah itu isinya bukan Mu'tazilah. Isinya adalah para sufi. Maka Utsmaniyah begitu sangat perkasa sekali. Tarekat Bektasyah itu adalah yang menjadi jantungnya pasukan Yanissaris. Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah murid dari seorang mursyid. Begitu juga Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, jadi itu head to head di gambaran pada zaman itu. Nah, kita lompat lagi. Mengapa peristiwa semua state ini sekarang tunduk kepada para bankir? Nah, ini muncul pada era setelah Perang Dunia Kedua. Jadi Ian Dallas pernah memesankan kepada kita, pelajari sejarah setelah Perang Dunia Kedua. Jadi pada Perang Dunia Kedua, Pan-Americana ini menang. Para sekutu menang. Kelompok Jepang, Jerman, Italia ini kalah. Maka sekutulah yang berkuasa. Sekutu Amerika dan Inggris, kedua negara ini bukan dikontrol oleh orang Prancis, orang Inggris asli, bukan. Yang mengontrol orang Amerika ini adalah Yahudi. Yang mengontrol orang Inggris ini adalah Yahudi. Jadi Yahudi ini yang kemudian berkuasa untuk mengendalikan negara-negara ini. Maka muncullah yang namanya Bretton Woods tahun 1944. Ketika Bretton Woods, semua kepala negara itu dipanggil di Amerika. Kalau orang ekonomi sangat tergila-gila dengan teori ini. Kalau kita berpikir secara rasionalis, ini adalah bentuk takluknya state kepada oligarki bankir. Gitu loh. Mereka datang di Bretton Woods dipanggil mengatakan, mulai saat ini kami menerbitkan uang, tidak ada lagi backup emas. Kata para Yahudi bankir tadi. Jadi kita kembali
pada zaman setelah Revolusi Prancis, yang menerbitkan uang itu adalah bukan Napoleon. Yang menerbitkan uang itu adalah Bank de France, bank sentral. Dan ini prototipe yang berlaku di setiap negara. Semua yang menerbitkan uang itu adalah bukan head of state, melainkan adalah bank sentral. Dan jadi dulu uang kertas itu di-backup oleh emas. Di-backup oleh emas. Tapi pasca Bretton Woods, kepala negara semua tunduk patuh. Mulai hari ini kami tidak lagi membackup emas terhadap uang yang kami terbitkan. Itulah inti dari Bretton Woods. Maka kita bisa melihat hari ini selembar kertas itu punya nilai. Dan nilainya bukan datang dari kebenaran eksistensialis, melainkan kebenaran yang dibuat oleh para bankir. Maka ada 100 US dollar, ada 1 US dollar, padahal itu dalam satu lembar kertas. Kalau dalam Islam kita bisa melihat yang menjadi parameter adalah zatnya. Zatnya. Jadi zat dan sifat ini tidak bisa dipisahkan. Zatnya kayu adalah demikian, zatnya emas adalah demikian. Nilai itu berlaku pada zatnya. Nah sekarang zatnya kertas, kalau selembar kertas HPS yang di depan ini tidak bernilai. Tapi kalau selembar kertas HPS atau kertas yang diterbitkan oleh bankir dikasih nilai 100 US dollar, kenapa itu ada nilai? Nah, inilah problematika rasionalis zaman hari ini. Maka kita harus berpikir kembali. Nah, baik. Jadi situasi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari apa yang berlangsung di Eropa Barat pada abad pertengahan. Mengapa ajaran itu masuk ke kita sampai hari ini? Dan kemudian seolah-olah kita berada dalam situasi yang pasif, tidak bisa melawan. Syekh Qadir As-Sufi dalam kitab ini, yang Dalas, mengatakan mayoritas dunia hari ini berada dalam kondisi pasif. Tidak ada kelompok aktif yang melakukan perlawanan terhadap imperium bankir ini. Jadi yang berkuasa hari ini adalah imperium bankir, dalam kata lain imperium Yahudi. Jadi bagaimana Yahudi ini berkuasa? Salah satu parameternya adalah kita melihat otoritas yang mengendalikan Yerusalem. Jadi Yerusalem hari ini di bawah kendali klan Yahudi. Kapan mereka mengambil alih Yerusalem? Mereka mengambil alih Yerusalem itu ketika Utsmaniyah dibubarkan secara resmi. Nah, mengapa Utsmaniyah bisa dibubarkan? Faktor pertama adalah disingkirkannya para sufi. Kemal Atatürk, Mustafa Kemal, ketika dia mau membubarkan Utsmaniyah, maka jalan awal yang dilakukan adalah menutup semua zawiyah di Istanbul dan sekitarnya. Semua teke, semua zawiyah dan tempat-tempat suluk itu ditutup. Dan dia hanya tidak berani menutup yang ada di Konya, di tempat makamnya Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi yang menjadi musuh utama bagi modern state adalah kaum sufi. Nah ini yang nanti akan kita bisa nampak mengapa itu bisa berlangsung. Baik, jadi kita kembali pada The Entire City. Kitab ini memberikan rute kepada kita, jalan keluar setelah kita mengetahui diagnosis yang berlangsung pada zaman modern, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita perbuat. Nah, diagnosis inilah yang sejatinya puncak dari problematika yang berlangsung pada era modern ini adalah persoalan akidah, persoalan tauhid. Jadi pengajaran modernisme yang dibawa oleh orang-orang Eropa pada sekarang ini yang kemudian banyak diikuti sehingga kita berada pada degradasi tauhid, di mana kita banyak mengikuti neo-qadariyah. Jadi Renaissance di Eropa kemudian melahirkan modernisme, maka ini melahirkan yang namanya neo-qadariyah. Maka dalam drama Oedipus dan Dionysius di sini, nanti dalam drama ini, jadi yang Dalas menyajikannya dalam bentuk drama. Ini adalah pertarungan kepercayaan
Pertarungan antara bagaimana menyikapi kepercayaan terhadap dewa Apollo. Begitu. Nanti kita bisa sambil dibaca bisa melihat bagaimana dialektika itu. Hanya dalam kitab ini memang penulisannya ini adalah dengan gaya bahasa yang tinggi. Bukan textbook. Buku ini bukan sifatnya textbook yang ditulis oleh banyak orang. Atau bukan juga sistemnya deskriptif sebagaimana para sejarawan-sejarawan orientalis. Tapi ini penuh dengan puitis. Jadi gaya puitis yang dia bisa dimaknai ini khas dari seorang sufi. Jadi seorang sufi semakin tinggi mahkomnya, maka cara berbahasa pun semakin puitis. Bagi sebagian orang ini dianggap tidak mudah untuk dipahami. Tapi bagi yang memahami tasawufi, maka buku ini akan mudah dicerna. Terutama ini ditulis dengan literasi barat. Jadi semuanya literasi yang di sini ada literasi barat, tapi Ian Dallas menyajikan kepada kita bagaimana perdebatan akidah. Terutama dalam bahasa kita adalah antara Qadariyah melawan Jabariyah. Kalau dalam bahasa filsafat antara fatalisme melawan ateisme. Jadi sekulerisme yang berlangsung hari ini itulah ateisme. Mengapa orang kemudian menjadi ateis? Karena hilangnya pada sisi the hidden, sisi batin dan the hidden tadi itu yang dianggap hilang. Maka orang kemudian menjadi ateisme. Itulah peradaban modernisme. Jadi drama-drama yang disajikan oleh Ian Dallas ini penuh satu hal yang sangat luar biasa dan banyak literasi-literasi yang kita tidak ketahui dalam dunia akademis. Tapi ini adalah fakta. Jadi Ian Dallas menyajikan kepada kita Duplessis murni yang ini merupakan antitesa dari Machiavelli. Jadi manhaj yang hari ini kita ambil dalam pola kekuasaan hanya satu, manhaj politik. Padahal ketika zaman abad pertengahan itu ada dua manhaj yang berkembang. Jadi yang melawan Eropa gereja Roma tadi sudah Al-Fakir sebutkan. Pertama kelompok filosof, kedua kelompoknya Martin Luther, yang ketiga adalah kelompok para kesatria. Para kesatria ini siapa? Ini adalah kelompok yang lahir dari dinasti Tudor di Inggris, dan mereka dinasti Tudor ini lahir dari buah pengajaran pengaruh dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika Perang Salib. Jadi ketika Perang Salib terjadi interaksi yang panjang antara pasukan Muslim dengan tawanan-tawanan Nasrani. Mereka tidak dijadikan budak, tapi mereka dididik oleh Sultan Salahuddin dan pasukan Islam, diajarkan lagi kembali etos kekesatriaan menurut Nasrani, ajaran yang benar. Mereka pulang ke Inggris. Inilah kelompok pertama yang melakukan perlawanan terhadap gereja Roma. Maka drama pertama sebelum Revolusi Prancis berabad-abad sebelumnya, kelompok pertama yang melawan gereja Roma adalah kelompok kesatria. Kita kenal namanya Magna Carta. Jadi Magna Carta tahun 1215 ini adalah buah pertarungan awal kelompok yang berhasil keluar dari Roma. Jadi itu adalah pengaruh dari ajaran Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang mengajarkan kembali etos kekesatriaan. Untuk lebih lengkap, Ian Dallas menyajikan itu dalam kitab yang lain yang berjudul The Interim is Mine. Insya Allah nanti akan kita bedah juga terhadap kitab itu. Jadi pada bagian akhir, Ian Dallas menyajikan kepada kita tentang kisah pemuda Kahfi. Bagaimana pemuda Kahfi ini 9 orang yang berkumpul bersama pada satu titik. Pemuda Kahfi ini adalah orang-orang yang mampu melihat kemusyrikan di zamannya. Mereka berkumpul pada satu titik yang mana mereka tidak saling kenal. Tapi semuanya punya diagnosa yang sama terhadap kemusyrikan di wilayah masing-masing. Kemudian itulah kelompok yang akan membangun the entire city. Jadi zaman hari ini, kata Ian Dallas, ini zaman yang penuh
dengan ateisme yang akut. Maka kita perlu membangun the entire city yang tidak lain itu adalah Madinah Al-Munawwarah, dan itu membernya atau yang bisa membangun itu adalah para ahlul tauhid. Nah, tasawuf adalah jalan menuju tauhidullah. Nah, jadi para ahlu sufilah yang bisa membangun kota yang ideal, Madinah Al-Munawwarah. Jadi mention dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi, Ian Dalas, di sini adalah sufi harus bangun untuk membangunkan para kuda perang. Karena beliau pernah berkata, sufi-sufi ini sudah terlalu banyak merumput, sementara para sufi itu bak kuda perang. Bangunkan mereka supaya mereka kembali berpacu untuk berperang. Nah, itulah gambaran terhadap dunia hari ini di tengah dengan kompleksitas dan modernisme yang penuh dengan ateisme. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran pengantar buat kita untuk kita bisa memahami sekilas tentang buku ini sehingga kita bisa melakukan diagnosis terhadap zaman kita hidup dan kita bisa mendapatkan jalan keluar. Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ihdina suratul mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai kalau agak kepanjangan. Izin responnya Kiai. Oh, kuliah status. Kayaknya lebih satu aspek. Iya. Tiga ikat size. Apa nih? Monggo Kiai. Saya tuh, saya kan baru tetap. Umurnya baru megang. Baru dikit. He said that the kita ni kubi politik ya bisa bukan waktu pengun widret pati zailuha. Second kita pengalaman ini tetap pengajaran. Ini kasin politik. Jatuh di pans. Saya mau udah lalu ini. Baca aja gitu ya bahwa. Anyway. Intinya begini, intinya akhirnya saya nggak bisa membaca Koreanya ada yang lebih mantu, karena saya lebih cenderung kepada KPJ. Ya, tapi saya nggak masalahkan ya. Tapi tetap ini sesuatu yang penting. Maksudnya buku-buku politiknya ya pada karena memang penyakit menabung di seluruh dunia kan itu masalah di seluruh dunia yang kita hadapi. Ya, jadi yang menarik sedikit tambahan, ini muncul dari seorang mursyid yang berdarah barat gitu. Jadi beliau menjadi muslim, darah yang mereka bangun adalah bukan darah kita harus menjadi pasif. Maka dulu kita punya program besar, ini Kiai on info sedikit, bagaimana mengembalikan emas dan perak, dinar dan dirham Kiai. Tapi kemudian ini masih dalam proses gagal, karena ternyata terutama di Indonesia dan Malaysia, karena ketika program ini kita lancarkan, yang muncul yang menjalankan ini belum ahli marifat gitu Kiai. Alhasil jadi gagal. Maka ini kita tarik kembali. Gitu, kita tarik kembali, kita evaluasi. Jadi kita masih waiting apa program yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Alhamdulillah kita di sini sudah ada Kiai Wafiuddin. Mudah-mudahan di tangan beliau ini bisa berjalan. Amin, amin, amin. Baik, monggo Kiai. Saya minta responnya sedikit. Enggak terjadi. Yang lain dulu, Tapi bapak pada orang dari Kauya semua ini. Enggak, ini dari Kauya, ini si di Ipan ini juga baru bergabung sama kita. Ini juga baru kan gitu Kiai. Ini juga dari Zawiyah Rodah kan gitu. Jadi enggak semuanya ini. sekarang saya udah multi kuliah sebenarnya dari mana dari pusing saya pernah nanya ngambil apa ya sendiri pusing sering online. Ayo monggo Kiai, kita minta sedikit saran dan pandangannya Kiai ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah syabadabat. Wah. Jadi kalau dari apa yang dipaparkan tadi, memotret sejarah perjalanan sejarah peradaban, sehingga akhirnya sekarang rejimnya adalah rejim kekuatan Yahudi bangkit, Zionis. Itu kita semua insya Allah sudah tahu. Dan saya ada materi presentasi khusus untuk itu ya, karena selama ini banyak saya sampaikan tip oleh global tertentu. Yang menjadi pertanyaan kemudian, setelah begitu Popov, imperium bangkit sini, hanya nggak jalan keluar. Yaitu, saya melihat teknologi yang sekarang berkembang, teknologi blockchain, itu bisa menjadi DevOps. Karena inti dari imperium bangkit itu adalah pada sentralisasi keuangan. Dan kita tahu uang itu adalah darah. Dalam saat disebut al-mal, ma la yamilu, itu kan sesuatu yang meleleh, selalu sesuatu yang cair. Ya. Kalau dia sudah meleleh, dia menjadi cairan, maka dia punya kecenderungan. Jadi ma la yamilu itu sesuatu yang meleleh, cair dan tidak sempurna. Jadi sifat dari uang itu adalah sebagai darah yang mengalir. Gitu. Dan aliran itu tidak boleh dibentuk. Sebagaimana alam semesta ini bisa terus berputar karena ada aliran energi. Sebagaimana manusia ini bisa terus hidup karena ada aliran darah. Ya tidak boleh dibentuk. Dan ketika dibentuk, dia akan menimbulkan problem macam-macam. Nah, sentralisasi keuangan yang dilakukan oleh imperium bangkit para Yahudi ini, itu adalah membelu aliran darah itu. Dan Quran sudah mengingatkan. Kalau saya banyak lama bergabung dengan lembaga-lembaga filantropi dari tahun 96 sebagai pengawas Badan Dana Zakat Ipaksara PKI Lazis, dan kemudian di Topek Wapa, sampai sekarang masih menjadi Dewan Pengawas Syariah, dan Wakaf sekarang masih menjadi Dewan Pengawas Syariah untuk Rumah Sakit Wakaf khusus mata Ahmad Wardi Bisera. Jadi doktrin dasar, bukan doktrin dasar, isu dasar yang harus dikembarkan di lembaga-lembaga Islamic Social Finance adalah ayat Quran, kaila yapuna dulatan bainal adnyani. Jangan sampai terjadi harta itu menggumpal pada segelintir elit di antara kaum. Itu sesuatu yang sangat ditekankan ini dalam Quran. Jadi upaya redistribusi aset itu harus terjadi. Sementara imperium yang sekarang ini adalah imperium bangkit, imperium dunia, kalangan bangkit. Akhirnya imatan menjebolnya. Beruntung boleh ditemukan teknologi blockchain. Blockchain itu sendiri sebenarnya adalah teknologi informatika. Biti perangkatnya itu teknologi informatika. Nah, teknologi informatika yang kemudian menjadi teknologi blockchain yang bisa diimplementasikan dalam banyak bidang. Pada dasarnya kan data itu. Pada dasarnya itu adalah sistem ledger. Salah satu aplikasi dari blockchain itu adalah memunculkan cryptocurrency. Itu salah satu. Hanya begitu muncul cryptocurrency, itu dimunculkan cryptocurrency yang macam-macam, sehingga sekarang dibagi 3 cryptocurrency itu. Pertama, cryptocurrency yang memang untuk game, terjadi proses karena memang blockchain itu teknologi informatika, kemudian dimanfaatkan untuk anak-anak main game. Saja. Nah, game itu memberikan reward, memberikan hadiah, poin. Nah, poinnya itu apa? Berupa koin. Poinnya apa? Poin yang sifatnya
digital yang sifatnya kripto, masuk gitu. Sampai sebatas ini gak jadi masalah. Tuh. Sama dengan kita ngajak anak-anak kita yang kecil ke mall, di situ ada tempat main anak-anak, maka uang kita tukar dengan